Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tina Sari dengan NIM 2410611220119. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komponen sumber daya hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan, baik dari segi ekologi, keanekaragaman hayati, maupun fungsi sosial ekonomi. Nah, mari kita lebih dalam melihat bagaimana hutan bekerja sebagai sistem yang kompleks. Hutan bukan hanya sekedar kumpulan pohon. Ia adalah sebuah sistem ekologi yang sangat lengkap, di mana di dalamnya terdapat flora, fauna, tanah, air, dan juga iklim yang sangat berinteraksi satu sama lain. Kalau salah satunya terganggu, maka akan berpengaruh ke seluruh ekosistem. Jadi, hutan bukan cuma penting buat menjaga lingkungan, tapi juga sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, sampai makanan yang kita konsumsi. Hutan sebagai ekosistem tentu terdiri dari flora dan fauna. Flora di hutan berfungsi sebagai penghasil oksigen, sumber kayu, bahan pangan, hingga obat-obatan tradisional. Misalnya, pohon besar di hutan menghasilkan oksigen dalam jumlah yang besar, membuat udara tetap bersih. Sementara itu, fauna atau satwa liar yang ada di dalam hutan juga berperan penting. Mereka menjaga keseimbangan rantai makanan dan membantu regenerasi hutan. Misalnya, burung dan kelelawar membantu penyebaran biji, serangga membantu penyerbukan, dan predator menjaga populasi hewan lain tetap seimbang. Selain flora dan fauna, komponen lain yang gak kalah penting adalah tanah, air, dan iklim. Tanah di hutan berfungsi sebagai media tumbuh bagi berbagai tumbuhan, sekaligus penyimpan air dan unsur hara. Air di hutan berasal dari hujan yang ditampung dan disaring oleh vegetasi, lalu disalurkan ke sungai-sungai. Dengan begitu, hutan berperan penting dalam siklus hidrologi. Sedangkan iklim, hutan membantu menyeimbangkan suhu dan curah hujan. Misalnya, keberadaan hutan hujan tropis di Indonesia sangat berpengaruh pada iklim regional. Jadi, bisa dibilang hutan adalah paru-paru dunia sekaligus mengatur suhu bumi. Hutan adalah rumah bagi berbagai macam keanekaragaman hayati. Ada spesies endemik, yaitu spesies yang hanya ditemukan di wilayah tertentu, misalnya orangutan di Kalimantan dan Sumatera, atau cendrawasih di Papua. Kalau hutan rusak, maka spesies ini akan terancam punah, karena mereka tidak bisa hidup di tempat lain. Selain itu, ada spesies langka yang jumlahnya semakin sedikit. Keberadaan spesies langka ini menunjukkan pentingnya peran hutan sebagai habitat alami yang harus dijaga. Nah, kita juga punya spesies yang dilindungi oleh hukum karena keberadaannya sangat kritis. Misalnya, harimau Sumatera, gajah, dan badak bercula satu. Semua hewan ini bergantung pada keberadaan hutan. Jadi, kalau hutannya hilang, otomatis mereka juga ikut hilang. Keanekaragaman hayati ini bukan hanya soal jumlah spesies, tapi juga soal keseimbangan ekosistem. Kalau spesies hilang, bisa mempengaruhi rantai makanan dan merusak sistem ekologi secara keseluruhan. Hutan juga punya fungsi ekologis yang luar biasa. Pertama, sebagai pengatur tata air, hutan menyerap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah, lalu melepaskannya sedikit demi sedikit ke sungai. Dengan cara ini, hutan mencegah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Kedua, hutan berperan sebagai penyerap karbon. Pohon-pohon di hutan menyerap CO2 dari udara untuk proses fotosintesis. Proses ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak pemanasan global. Nah, selain mengatur tata air dan menyerap karbon, hutan juga berfungsi sebagai penyangga keanekaragaman hayati. Hutan menyediakan habitat bagi ribuan jenis tumbuhan dan satwa. Hutan juga menjaga stabilitas ekosistem agar tetap seimbang. Bayangkan, kalau hutan rusak, bukan hanya satwa yang kehilangan rumah, tapi juga manusia yang akan merasakan dampaknya, seperti kekurangan air bersih, udara kotor, dan suhu bumi yang makin panas. Kalau dari sisi ekonomi, hutan juga memberikan banyak manfaat.
Pertama, hutan adalah sumber pangan, buah-buahan, sayur, madu, bahkan hewan buruan banyak yang berasal dari hutan. Selain itu, hutan juga menyimpan berbagai jenis tanaman yang bermanfaat sebagai obat-obatan, baik itu pengobatan tradisional maupun modern. Banyak produk farmasi modern yang awalnya berasal dari ekstrak tumbuhan hutan. Fungsi sosial ekonomi lainnya adalah sebagai sumber energi. Kayu bakar dan biomasa dari hutan bisa dijadikan bahan bakar yang ramah lingkungan. Selain itu, hutan juga memberikan pendapatan bagi masyarakat, baik melalui hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu, seperti rotan, damar, madu, ataupun gaharu. Dengan kata lain, hutan bukan hanya penting untuk lingkungan, tapi juga menjaga tumpuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, menjaga kelestarian hutan berarti juga menjaga kehidupan manusia. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa hutan bukan hanya sekedar kumpulan pohon, tapi sebuah sistem yang memberi manfaat luar biasa. Mulai dari menjaga air, menyerap karbon, jadi rumah bagi keanekaragaman hayati, hingga menopang kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Karena itu, menjaga hutan berarti menjaga masa depan kita sendiri. Kalau hutan hilang, maka hilang pula udara bersih, air segar, dan sumber kehidupan yang kita nikmati hari ini. Jadi, mari kita sama-sama sadar bahwa melestarikan hutan bukan sekedar tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan menjaga hutan, kita sedang menjaga kehidupan. Sekian presentasi dari saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.